Halo, perkenalkan saya Valdino Octavio Ritonga. Nomor induk mahasiswa saya 24021900047. Selamat datang di video hukum pertanahan. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas hibah, salah satu bentuk perbuatan hukum perdata yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Khususnya dalam konteks peralihan hak atas tanah maupun benda lainnya sebagai tugas ujian tengah semester mata kuliah hukum pertanahan dengan dosen pengampu Ibu Diana Napitupul. Hibah memiliki dasar hukum yang kuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata dan penting dipahami agar tidak terjadi kesalahpahaman atau sengketa di kemudian hari. Dalam arti pemberian, hibah berarti bahwa pihak penghibah bersedia melepaskan haknya atas suatu benda kepada pihak lain yang disebut penerima hibah secara sukarela dan tanpa imbalan. Berbeda dengan pinjaman, hibah tidak mengharuskan penerima untuk mengembalikan benda tersebut. Dengan terjadinya akad hibah, penerima hibah langsung menjadi pemilik sah dari benda yang dihibahkan. Contohnya, seseorang dapat menghibahkan sebidang tanah, kendaraan, atau barang bergerak kepada pihak lain tanpa mengharapkan imbalan apapun. Dasar hukum hibah diatur dalam pasal 1666 ayat 1 KUH Perdata yang berbunyi, hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah di waktu hidupnya dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Artinya, hibah merupakan perjanjian sepihak yang bersifat cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali. Begitu perjanjian hibah dibuat dan disetujui oleh penerima, maka perbuatan hukum tersebut menjadi mengikat dan sah. Hibah berbeda dari hibah wasiat atau testamen, karena hibah berlaku selama penghibah masih hidup. Sedangkan hibah wasiat baru berlaku setelah penghibah meninggal dunia. Agar suatu perbuatan dapat disebut hibah, harus memenuhi dua unsur utama, yaitu yang pertama dilakukan secara cuma-cuma, tanpa kewajiban atau imbalan dari penerima. Yang kedua bersifat pemberian murni, bertujuan memberikan hadiah, bukan sebagai bentuk perikatan atau hutang piutang. Jadi hibah merupakan bentuk perbuatan hukum sukarela di mana pemberi tidak lagi memiliki hak atas benda yang telah dihibahkan. Menurut pasal 1667 KUH Perdata, objek dalam perjanjian hibah. Hibah hanya dapat mengenai benda-benda yang sudah ada. Jika hibah itu meliputi benda yang baru akan di kemudian hari, maka sekedar mengenai itu hibahnya batal. Artinya, objek hibah harus berupa benda yang sudah ada pada saat perjanjian dibuat, baik bergerak maupun tidak bergerak. Hibah terhadap benda yang belum ada, seperti hasil panen mendatang atau barang yang masih dalam proses produksi, dianggap tidak sah. Larangan dan pembatasan dalam hibah. KUH Perdata mengatur beberapa larangan dan pembatasan penting agar hibah tidak disalahgunakan. Yang pertama, pasal 1668 KUH Perdata. Penghibah tidak boleh memperjanjikan bahwa ia tetap berhak menjual atau memberikan kembali benda yang telah dihibahkan. Jika hal itu dilakukan, hibah menjadi batal. Yang kedua, pasal 1670 KUH Perdata. Hibah tidak boleh dibuat dengan syarat penerima harus melunasi utang-utang tertentu, kecuali yang disebutkan secara tegas dalam akta hibah. Pasal 1678 KUH Perdata. Dilarang hibah antara suami dan istri selama perkawinan berlangsung, karena keduanya dianggap satu kesatuan harta bersama jika tidak ada perjanjian pisah harta. Yang keempat, pasal 1684 KUH Perdata. Hibah kepada perempuan bersuami harus tunduk pada ketentuan hukum perdata tentang kekuasaan suami terhadap harta bersama. Selain itu,
pasal 1682 KUH Perdata mewajibkan bahwa hibah harus dibuat dengan akta notaris, kecuali hibah benda bergerak tertentu sebagaimana diatur dalam pasal 1687. Tanpa akta notaris, hibah dapat dibatalkan. Penerima dan penyerahan hibah dianggap mengikat dan sah hanya setelah diterima secara tegas oleh penerima hibah. Sebagaimana diatur dalam pasal 1683 KUH Perdata, bagi penerima hibah yang belum dewasa, penerimaan dilakukan oleh orang tua atau wali dengan izin pengadilan negeri yang diatur dalam pasal 1685 KUH Perdata. Adapun peralihan hak milik atas benda yang dihibahkan baru terjadi setelah dilakukan penyerahan secara nyata sesuai pasal 1686 KUH Perdata. Untuk benda tidak bergerak seperti tanah, penyerahan dilakukan menurut ketentuan pasal 616 KUH Perdata, yaitu melalui akta pejabat pembuat akta tanah atau PPAT. Menurut pasal 1688 KUH Perdata, hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali dalam keadaan tertentu. Seperti yang pertama, bila syarat-syarat hibah tidak dipenuhi. Yang kedua, bila penerima hibah melakukan kejahatan terhadap penghibah, seperti mencoba mengambil nyawanya. Yang ketiga, bila penerima hibah menolak memberi nafkah kepada penghibah yang jatuh miskin. Yang keempat, bila hibah melanggar batasan hak waris atau legitime porti, sebagaimana diatur dalam pasal 913, 920, dan 949 KUH Perdata. Yang kelima, bila hibah dilakukan dengan unsur-unsur perbuatan melawan hukum, seperti hibah palsu atau hibah yang digunakan untuk menghindari pajak. Dalam praktiknya, hibah atas tanah sering menimbulkan sengketa karena beberapa kasus hibah palsu atau penyalahgunaan akta. Kantor pertanahan kadang lalai memeriksa keabsahan akta hibah yang bukan dibuat oleh PPAT, sehingga menimbulkan tumpang tindih sertifikat. Selain itu, hibah tanah yang dilakukan untuk tujuan jual beli terselubung dapat dianggap sebagai objek pajak penghasilan atau PPH dan BPHTB, kecuali hibah tersebut diberikan kepada ahli waris langsung, seperti dari orang tua kepada anak kandung, dengan surat keterangan bebas pajak atau SKB dari kantor pajak. Pemerintah bertekad untuk menstabilkan harga pembelian di tingkat petani atau stabilisasi di tingkat produsen. Pada saat yang sama, pemerintah juga bertekad untuk stabilisasi di tingkat konsumen. Sementara tadi di tingkat ketersediaan ada wilayah atau daerah produsen, ada daerah konsumen. Ini memang menuntut pengelolaan yang luar biasa dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun, sejak Bulog Kolomnas didirikan 1967, terus-menerus disempurnakan sistemnya. Oleh sebab itu, Bulog melakukan kerjasama kemitraan dengan bukan hanya dengan BUMN yang lain, tapi juga pemerintah daerah, provinsi dan kabupaten kota. Penandatanganan yaitu NPHD, Nota Penandatangan Naskah Perjanjian Hibah Daerah, yang insya Allah akan dilaksanakan antara pemerintah Kota Bontang dan Perum Bulog. Tentunya atas nama pemerintah Kota Bontang, saya mengucapkan terima kasih dan juga menyambut baik terselenggaranya kegiatan ini. Dan ini merupakan momentum yang penting untuk merealisasikan pembangunan kompleks pergudangan Perum Bulog di Kota Bontang.
Bertempat di Desa Tambak Rejo, Kecamatan Sumbermajing Wetan, Kabupaten Malang, Kapolda Jawa Timur, Irjen Polisi Imam Sugianto mendatangi peletakan batu pertama pembangunan Mako Satpolairut Polres Malang. Hal itu lantaran Mako Satpolairut yang sudah ada tepat berada di samping Masjid Al-Falah dan diminta takmir masjid untuk dipergunakan sebagai TPG dan parkir. Ketua Takmir sebelumnya juga sudah mengajukan permintaan kepada pemerintah Kabupaten Malang dan juga Polres Malang yang akhirnya malah mendapatkan tanah hibah seluas 600 meter persegi yang berjarak sekitar 100 meter dari Mako Lama. Hal itu juga disampaikan oleh Ketua Takmir Masjid Ridho yang berharap juga aset milik Polri ini bisa digunakan untuk kemaslahatan umat dan tanah yang juga hibah dari pemerintah Kabupaten Malang bisa dialihkan. Namun Bapak, ada PR di kami karena bangunan lama ini merupakan aset Polri, sedangkan tanahnya adalah milik Kabupaten Malang. Bagaimana kami nantinya mohon sangat kebijakan dari Bapak Kapolda supaya bangunan yang lama ini bisa dihibahkan. Kapolda Jawa Timur mengatakan jika Mako Satpolairut memiliki 5 fungsi, mulai dari Reskrim, Lantas, Sabara, Binmas, hingga Intel yang akan memudahkan masyarakat dalam pelayanan. Sedangkan untuk pembangunan akan dilakukan dalam 2 tahap. Di tahap pertama ditaksir senilai 3 miliar 400 juta dan tahap 2 juga senilai 3 miliar 400 juta rupiah, sehingga total mencapai 6 miliar 800 juta rupiah yang ditarget 1 tahun akan selesai. Mako ini akan dibangun di lahan hibah dari Pemkab Malang seluas 600 meter. Kemudian bangunannya itu yang hibah dari masyarakat 2 tahap tadinya. Yang pertama, tahap pertama luasan 400, lantai 1 itu 3,4 miliar nilai bangunannya. Dan saya tadi perintahkan Kapolres. Diharapkan dengan adanya Mako Satpolairut Polres Malang ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak. Hairul Anwar melaporkan. Dikatakan Ketua DPD PI Provinsi Sumsel Reza Fernadi, SH acara hari ini adalah acara penyerahan hibah tanah untuk kantor Lurah Kabupaten Banyuasin khususnya Lurah Sukajadi Timur Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumsel. Acara hari ini ialah acara hibah tanah untuk kantor Lurah Banyuasin Sukajadi Timur, kantor Lurah Sukajadi Timur Kabupaten Banyuasin. Banyuasin seperti apa, Kak? Alhamdulillah kami hari ini dari pemerintah Kabupaten Banyuasin mendapat undangan dari pengembang Indonesia dan rangka mereka menyerahkan hibah tanah untuk kantor Lurah Sukajadi Timur seluas kurang lebih 800 meter di areal PT Tias, rumah PT Tias di Sukajadi Timur. Kak, dengan adanya hibah tanah ini nanti ke depan seperti apa, Kak? Dengan setelah penyerahan hibah tanah tentu ke depannya ini akan kita tindak lanjuti karena ini memang adalah peruntukannya untuk pembangunan kantor Lurah. Insya Allah akan segera kita usulkan bersama Lurah, Pak Camat, kepada Bupati untuk segera dibangun kantor Lurah Sukajadi Timur. Yang fungsinya tentu ini akan mempercepat pelayanan kepada masyarakat Sukajadi Timur pada umumnya, ya, dan juga untuk sebagai tentu kegiatan personal daripada Pak Lurah dan staf-stafnya di situ. Kak, dengan adanya hibah ini kan pasti melalui mekanisme, Kak. Gimana dari pemerintah Kabupaten Banyuasin sendiri, Kak? Mekanismenya tentu hibah ini adalah karena ini hibah tanah swasta, ya, tidak terlalu ribet. Yang paling penting itu bahwa pemilik tanah itu telah menyerahkan melalui surat tadi, sudah ditandatangani bersama-sama, diserahkan kepada pemerintah daerah dan diwakili oleh Pak Lurah dan atas nama pemerintah Kabupaten Banyuasin. Dengan demikian maka tanah itu dengan sendirian nanti dari induknya akan dikurangi sejumlah kurang lebih luas tadi 800 meter untuk kantor Lurah Sukajadi Timur. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa hibah merupakan perbuatan hukum perdata yang bersifat sukarela, cuma-cuma, dan tidak dapat ditarik kembali. Namun, agar sah dan terlindungi secara hukum, hibah harus dibuat dengan akta notaris atau PPAT
dan memenuhi seluruh ketentuan KUA Perdata. Semoga penjelasan ini dapat memperdalam pemahaman Anda mengenai hibah dalam hukum perdata Indonesia. Terima kasih telah menyimak. Sampai jumpa dalam video edukasi hukum berikutnya.